Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 2 Kediri Singolelo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kediri Singolelo, yang kami banggakan CGP kami Bapak Muslimin, yang semangatnya sangat luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam pagi hari ini dalam acara diskusi tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu, saya di sini bersama dengan Bapak Sony mendampingi Pak Sony sebagai CGP Angkatan 10 akan berdiskusi tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelumnya perkenalkan, saya Desirina Susanti, sudah kenal semua ya. Saya dari SD Negeri Bidangan, saya selaku pengajar praktik dari Bapak Sony. Saya mendampingi Bapak Sony selama menempuh pendidikan di dalam program pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini, diskusi kali ini merupakan salah satu dari tugas perjalanan Bapak Sony dalam menjalankan program pendidikan guru penggerak, di mana pada modul 1.3 Bapak Sony telah mempelajari tentang cara merumuskan visi. Dari visi yang dirumuskan ini nanti akan diterapkan Bapak Sony dalam kesehariannya. Pada kesempatan kali ini nanti Bapak Sony akan mengajak Bapak Ibu guru semua untuk membuat sebuah visi dan membedah visi dari SD Negeri 2 Kediri Singolelo. Apakah visi nantinya akan sama dengan visi yang Bapak Ibu harapkan? Jadi visi itu adalah harapan, cita-cita kita. Jadi harapan atau cita-cita, gambaran masa depan yang Bapak Ibu gambarkan. Nanti murid yang Bapak Ibu inginkan itu seperti apa? Dari visi yang Bapak Ibu buat nanti akan Bapak Ibu selaraskan dengan visi sekolah. Apakah sudah sama ataukah tidak? Nanti diskusi akan dipandu oleh Bapak Sony. Sebelumnya nanti akan saya sampaikan susunan acara pada diskusi kali ini. Yang pertama, acara pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pengantar tujuan diskusi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita nanti akan berdiskusi tentang visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan
visi yang ada di sekolah kali ini. Ya, untuk itu saya mohon Bapak Ibu untuk kolaborasinya, untuk kerjasamanya. Ya, saya ucapkan terima kasih juga karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di sini untuk bersama-sama berdiskusi bersama kami. Pada Bapak Sony, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Bebe. Mari kita sebelum acara diskusi visi SD kita di SD Negeri kita bersama dengan kita bersama-sama. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan bersama yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita kami nyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini saya berdiri bukan berarti di sini saya merasa paling pandai atau paling bisa gitu. Di sini saya itu hanya ingin mari kita belajar bersama bagaimana kita menggunakan SD kita ini yang sudah bagus ini. Mari kita rawat dengan menjaga SD kita ini dengan berupaya untuk meningkatkan peran kita sebagai seorang pendidik yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, punya mendidik dengan kebersamaan dan kebersamaan al-zaman memang yang paling sesuai pada saat ini. Sebelum kita bermisi, saya sebagai guru mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir dan mengikuti acara bermisi pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kami selalu ingin mengharapkan bimbingan dan kemudian kerjasama. Mari kita selalu berkolaborasi dan saling memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Ya, sebelum kita mulai di slide ini sudah kami tampilkan halaman awal adalah yang akan kita bahas hari ini adalah tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah pada tentang pendidikan guru berat terutama di SD kita SD Negeri 2 Ketinggalan Nasional Cibalewat. Yang pertama sebagai pengantar. Tentunya Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan sebutan visi. Visi. Apa sih visi itu? Visi itu menurut kami visi itu tidak sekedar hanya impian, tetapi memang representasi dari aspirasi yang menginspirasi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi dalam setiap perjalanan visi itu merupakan panduan utama yang bagi saya itu adalah visi merupakan ibarat sebuah kitab suci dengan kita itu melangkah dan visi itulah kita nanti akan memperoleh bimbingan dan ini pasti melampaui apa yang tampak di depan mata kita, memotivasi kita untuk melihat potensi yang terpendam dan menjadi kesempatan yang belum terwujud. Karena dalam guru anak itu pasti seorang guru akan menemui berbagai macam karakter anak didik kita, yang dimana karakter didik kita itu perlu kita kembangkan. Jadi kita harus memandang dari karakteristik anak tersebut, bagaimana kita menjadi potensi anak itu adalah bagian dari visi. Dan kemudian bagaimana kita juga mengorganisir kemampuan kita dalam menjadi potensi anak tersebut. Jadi visi itu merupakan adalah sebuah api yang menyala, yang membara dan untuk membakar semangat kita untuk menuju perubahan yang lebih baik demi perubahan peserta didik kita di masa depan. Itu merupakan adalah visi yang bisa kita dirikan bersama. Berikutnya, di sini tujuan visi. Saya ingin mengajak dari guru untuk mendiskusikan visi prakarsa perubahan sekolah kita. Karena selama ini, apakah
Ibu sudah mengetahui visi SD kita selama ini? Sudah ada belum Bapak Ibu? Sudah ada belum? Sudah? Sudah. Nah sekarang visi SD kita. Pertanyaan yang kedua itu masalahnya, dari mana sebenarnya sih visi SD kita itu? Apakah dari Ibu kepala sekolah terus terima jadi? Alnya nanti bagaimana Bapak Ibu? Nah itu nanti yang perlu kita bedah. Saya selama ini memang ketika pertama kali saya ada di sini itu visi sudah terpampang bertuliskan besar visi SD buat itu saya sudah tahu memang visi SD itu sudah ada, tapi saya tanpa mengetahui proses dari mana asal-muasal visi SD kita itu. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti sama, ya apa betul? Ya pasti sama. Kalau tulisan visi SD dibuat saya menunjukkan strategi pasti Bapak Ibu sudah tahu semua. Nah, hari ini kita akan membuat bersama-sama apa sih visi itu sebenarnya. Nah, sebelum kita bekerja bersama-sama, saya ingin salah satu rekan guru untuk membacakan sebuah puisi yang karya dari Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Monggo mungkin dari Bu Ajana bisa membacakan sebuah puisi. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Kliok, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Kliok itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan
Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Hormat saya, Bung Karno. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk penyampaian sungguh bacaan yang sangat menghibur dan sangat membuat saya terhibur Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu tadi? Puisinya bagus atau tidak? Bagus. Kira-kira tadi setelah Bapak Ibu mendengarkan puisi tentang Aku Melihat Indonesia tadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Mungkin ada yang menjawab. Apa ada yang berbeda pada hati Bapak Ibu? Monggo yang mau menjawab. Bagaimana perasaannya Bu? Bu Sri, monggo kalau berpendapat. Adi, monggo. Bu Sri, ayo monggo. Belajar. Berikan salah satu pandangan tentang puisi tadi. Apa pandangan? Sebenarnya itu tidak ada benar tidak salah Pak. Saya hanya ingin menanyakan pendapat Bapak Ibu tentang puisi tadi. Monggo Pak Janu, monggo Pak berikan pendapat. Pak Edan. Pak Adi, monggo satu coba katakan belajar bagaimana? Tadi pandangannya bagaimana? Kira-kira puisi tadi bagaimana menceritakan apa? Monggo. Terima kasih. Ini berarti saya baca sendiri, saya bedah puisi sendiri ya kan? Ya, baik. Untuk puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya dari Bung Karno. Ya, di sini ini adalah wujud nasionalisme, cinta kita terhadap negara Indonesia. Ya, jadi di sini kita karena saling cintanya kita terhadap negara Indonesia. Jadi keanekaragaman yang ada di Indonesia dari berbagai suku, dari berbagai budaya, dari berbagai agama, ras dan yang lainnya, keberagaman itu tidak menjadi satu apa ya? Menjadi kebanggaan sendiri terhadap satu daerah-daerah tertentu atau ras-ras tertentu atau kelompok tertentu di Indonesia. Namun di sini itu sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Tepuk tangan untuk Ibu Adan. Dia jawaban yang sekali sangat sesuai tadi tentang puisi tadi. Memang tadi tentang Aku Melihat Indonesia itu adalah memang sebuah visioner dari Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, di mana visi yang dibuat oleh Insinyur Soekarno tersebut itu memang mewujudkan suatu keragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, bagaimana beliau itu menggambarkan bahwa visi itu memang disajikan dalam bentuk beraneka ragam, menggali semua potensi-potensi yang ada. Dan potensi kalau sebuah negara berarti potensi masyarakat yang budaya, agama, kemudian dari suku, ras, itu bagaimana semua perbedaan-perbedaan itu dapat berkolaborasi dengan semua anggota dalam suatu komunitas tadi. Begitu juga memang dalam mengelola perubahan-perubahan besar itu, ini adalah suatu visi tujuan utama. Jadi kita memang harus melihat garis besar apa tujuan kita sebenarnya itu. Jadi visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis awal. Jadi kita untuk visi ini merupakan
langkah pertama kita untuk maju ke depan, memajukan pendidikan kita, memajukan SD kita. Ya, jadi apa? Akhirnya kita akan membayangkan garis seperti apa yang akan kita capai. Jadi dengan visi kita ini kami mengharapkan, saya sangat bergerak, yuk inilah langkah awal kita untuk memperbaiki sekolah-sekolah kita selama ini dengan memulai hal-hal yang terbaik dan melihat akhir atau finish ini seperti apakah cerita nanti. Ya, terima kasih dari wacana dengan sudah sangat luar biasa disampaikan dari visi ini. Nah ini visi. Ya, tujuannya satu, tujuannya benar. Aku melihat satu, SDN 2 semuanya. Nah, luar biasa ini sangat Tepuk tangan untuk Pak. ya. Iya, kalau berapa memang kita harus lihat SDN 2 Simanela. Ini yang kita sebut langkah awal untuk memajukan SD kita. Nah, mari kita sudah bersatu. Nah, mulai dari mewujudkan visi, artinya kita mewujudkan visi itu adalah dengan untuk mencapai tujuan. Mencapai tujuan ini itu adalah sebuah prakarsa perubahan yang akan nanti kita capai. Nah, tujuan kita mencapai tujuan, nah, ibarat kita itu ingin menjadi orang yang sukses. Ibarat orang yang sukses itu pasti menemui jalan-jalan terjal. Di antaranya di sini sudah kami katakan adalah sebuah masalah-masalah. Nah, dengan masalah itu bagaimana kita mengatasinya, menyelesaikan masalah itu dengan jalan yang sebaik-baiknya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Itulah kita harus bisa melihat yang pertama adalah sisi dari suatu masalah yang ada dalam SD kita. Mari kita bersama-sama. Kemudian setelah kita bersama-sama, baru yuk kita berkolaborasi mengatasi masalah-masalah yang ada pada SD kita. Itu yang perlu kita rumuskan yang pertama. Dengan merumuskan masalah. Di dalam merumuskan masalah itu ada upaya apa? Kita cari dan mengatasinya. Kemudian perspektifnya, ya, perspektif pasti ada sesuatu yang salah dengan SD kita selama ini. Kita pada selalu dengan perspektif yang baik. Jangan melulu perspektif yang unsurnya negatif, jangan. Alangkah banyak yang kita berikan potensi perspektif yang positif. Nah, kemudian kita fokus cari kelemahan kita. Pandang diri kita sendiri. Jangan pandang orang lain dulu. Pandang diri kita sendiri. Cari kelemahan. Sistem apakah sistem di SD kita itu baik? Ataukah ada kekurangan? Ataukah ada kebaikan? Nah, akhirnya nanti akan muncul berarti inilah satu batu sambungan, gitu ya. Nah, kemudian tadi pengalaman yang emosional itu adalah pengalaman yang negatif, gitu. Jadi dalam mewujudkan visi yang pertama itu adalah kita berpikir tentang masalah itu. Yang kedua adalah kita bagi potensi yang ada dalam SD kita. Potensi apa yang bisa kekuatan SD kita itu apa saja? Daya guna. Nah, tampilkanlah kekuatan itu kepada masyarakat, tunjukkan kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, mulai dari peserta didik, kemudian dewan guru, anggota masyarakat. Nah, disitulah kita berusaha menunjukkan visi-visi kita dengan upaya seperti mengidentifikasi kekuatan potensi kita dari potensi kita. Misalkan kalau Pak Andi itu dalam perbuatan, misalkan yuk kita kolaborasi. Pak Beda pandai membuat cerita-cerita narasi dari berbeda, yuk kita berkolaborasi. Pak Jomari pandai dalam pembuatan misalkan penyelesaian dalam aplikasi pendidikan, mari kita berkolaborasi. Itulah upaya kita dalam mengembangkan kekuatan tersebut. Dan perspektif pasti ada, dan kita fokus ambil kekuatan itu. Dan semua harus berkolaborasi, berjalan seiring dan saling mendukung. Kalau ibarat satu rumah itu nanti ada yang berbeda tujuan, ibaratnya itu kita satu rumah tidak satu lagi. Jadi mungkin visi akan sangat sulit tercapai. Jadi satu rumah harus bisa satu hati. Maka dari itu barulah potensi yang ada ini.
yang ada pada diri kita dan yang ada pada sekolah kita. Nah, kemudian pengalaman positif misalkan dalam menggali kalian adalah pengalaman positif yang bahagia. Jangan melulu perasaan yang negatif. Abaikanlah perasaan-perasaan ataupun prasangka buruk tersebut. Gitu ya. Itu adalah dalam rangka mewujudkan visi suatu kebijakan sekarang. Nah, yang kemudian kekuatan visi itu sama dengan harapan dan doa. Tentunya Bapak Ibu pasti setiap hari berdoa, memiliki harapan tentang bagaimana tempat Bapak Ibu mengaku, bagaimana Bapak Ibu bekerja. Kalau kita sebagai seorang murid, kita pasti menuntut anak setiap hari berikan pelajaran yang baik. Maka dari itu jika kita ingin barang berjauh, maka visi harus bersifat menyemangati, semangat, ya, menguatkan dan menggerakkan hati. Tentunya tidak terlepas dari kolaborasi, sehingga semua kekuatan visi itu membuat kita terus untuk melangkah maju dan bukan semua pikiran-pikiran yang negatif. Itu, ya, itu adalah kekuatan visi dan harapan kita bersama. Nah, sekarang perakasan apa sih yang bisa kita gunakan? Nah, di sini perakasan perubahan itu bukanlah sebuah slogan, ya. Artinya bukan kasih pangkal pandai, pangkal dan sebagainya. Dan juga bukan sebuah suku. Tapi perakasan perubahan itu ditulis dalam sebuah kalimat, ya, dengan kata kerja, mari, ayo, ya, dan sebagainya. Dengan begitu pasti harapan dapat menstimulus banyak akan atau tindakan harus dijalankan demi mewujudkan visi tersebut. Yaitu perakasan perubahan itu terutama harus memang Bapak Ibu harus memiliki dari hati. Kemudian, di sini ada sebuah pertanyaan dasar. Bagaimana visi itu nanti tersebut? Ini adalah, walaupun pertanyaan ini hanya sepele, kelihatannya mudah, adalah pertanyaan. Itu adalah sebuah kalimat sederhana yang nantinya Bapak Ibu bisa mewujudkan atau membuat visi. Nah, ini kita membuat visi yang pada kita sebelum dahulu. Yang pertama, pertanyaan pertama. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan ini di kertas post-it yang nanti akan saya berikan. Silakan nanti ditulis, kemudian nanti bisa dibacakan setelah kali berkat. Nah, ini Bapak Ibu sudah bisa kami berikan dalam kelas slide. Itu adalah sebuah visi. Nah, ini adalah panduan Bapak Ibu dalam membuat visi sekolah. Bermula dari visi Bapak Ibu, visi tiap guru. Nah, inilah pertanyaan yang pertama. Yang pertama, saya mendidikan murid yang tidak. Nah, itu silakan nanti Bapak Ibu. Kira-kira murid seperti apa sih yang Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu harapkan? Murid yang bagaimana? Nah, ini akan kami berikan kertas post-itnya. Sampai pertanyaan satu posit. Oke. Nanti bisa dimintakan di depan. Yang sudah selesai bisa langsung ditulis. Kemudian siapa-siapa yang bisa tulis ini nanti bisa dikerjakan.
boleh saya siapa tadi ya. Silakan, kira-kira Bapak Ibu Guru itu memberikan pesan yang bagaimana sih? Pertanyaan sangat mudah sekali, ya. Dan usah panjang-panjang, nanti cari poin dari kakak saja, nanti penjelasannya bisa di depan, Pak. Pak Jono, bisa ditempel Pak, bisa kita maju, tempel. Untuk Bisri bisa ditempel langsung maju ke depan. Oke, ini ada beberapa yang saya bacakan dulu. Saya memberikan bentuk yang berbeda. Ini yang pertama dari Pak Jani, Pak Jani. Baik bertingkah laku yang baik, sopan terhadap guru, punya tata krama. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk saya dulu. Nah. Kemudian yang kedua, soleh-soleha, sopan santun pada orang tua, berbudi semangat belajar, berkritis, berinovasi. Yang bagus sangat luar biasa ini, sangat boleh lihat dari A sampai ini lagi. Dan ini yang terakhir, saya menjadi yang berangkat kuliah satu bergerak terbaik. Ya, tapi terima kasih atas partisipasinya untuk pertanyaan pertama. Nah, memang dalam musim kami ini bisa disebutkan ya, berarti ini adalah berkaitan dengan berkarakter baik akhlakul karimah. Jadi kita terus pada kata-kata. Bukan yang kedua. Nah, saya percaya bahwa murid adalah mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Murid, ya ini berkaitan dengan murid. Murid itu, ya biarkan Bapak Ibu. Murid saya itu bagaimana sih? Semoga bisa saya berharap murid adalah tidak-tidak. Bisri yang sudah menurut kemudian bisa ada lagi sudah provokasi penulis bangsa. Saya percaya bahwa adalah penjelasan dari saya bagus sekali jangan ada
dari kami, memiliki karakter masing-masing dan keunikan dari diri sendiri. Daripada aset bangsa dan karakteristik unik sesuai potensi dan programnya. Ya, bagus sekali, sangat sesuai. Bagaimana? Ya, jadi rata-rata dari Bapak Ibu ini percaya bahwa murid itu memang di sini generasi penerus, kemudian karakter masing-masing dan keunikannya. Memang di sini saya percaya bahwa pasti seorang murid kita itu memang memiliki karakter yang berbeda. Itu pasti, ya. Ya, sangat luar biasa untuk Bapak Ibu jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Pertanyaan yang ketiga sekarang, di sekolah saya mengutamakan titik-titik apa yang Bapak Ibu utamakan? Apa yang Bapak Ibu utamakan? Berkaitan dengan pendidikan Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat jawabannya. Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan untuk anak berhak mulia. Ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi. Dari ini Pak Menteri, untuk pendidikan karakter agar budi pekerti berilmu, ya, bagus sekali. Yang terakhir, membangun karakter peserta didik agar mempunyai sopan santun dan tata krama. Ya, jawaban Bapak itu sudah sangat sesuai sekali, dan memang di dalam sekolah kita memang harus mengutamakan tentang pengembangan karakter, terutama bagi anak, ya. Dan apalagi kemudian untuk karakter individu itu betul-betul sangat penting dalam pendidikan kita. Kemudian pertanyaan yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa
Ya, terima kasih. Nah, ini jawabannya dari pertanyaan. Menurut di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan itu penting, baik akademik maupun tingkat laku. Ya, betul sekali. Kemudian dari Pak Andi, untuk mendidik dengan baik dan belajar dengan baik sehingga menjadi insan yang mulia. Ya, betul. Kemudian yang terakhir dari mereka ada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan ajaran yang layak. Ya, semua sebenarnya itu betul semua. Ya, karena sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Jadi murid kita, ya itu adalah calon pemimpin kita, ya calon masa depan kita, sehingga saja akan pentingnya belajar di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kelima, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk dididik. Jadi panjenengan dan guru lain, artinya dengan teman-teman di SD itu kira-kira benar yakin akan hal apa ya? Kira-kira nanti panjenengan itu menjadi pribadi yang bagaimana, maksudnya seperti kali seorang guru yang bagaimana? Itu dari poin saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira nanti Bapak Ibu ini menjadi seorang pendidik yang bagaimana? Mungkin dari misalnya bisa saya sampaikan seperti itu. Dari Pak Andi, ya Pak Andi ingin menjadi seorang pendidik yang membimbing dan menuntun murid dalam mencapai kebahagiaan belajar. Ya, sangat sekali. Berarti Pak Andi ini suka metode diferensiasi mungkin. Jadi berarti ingin mengutamakan kebahagiaan, ingin mengutamakan apa ya? Keistimewaan dari seorang peserta didik. Jadi kesan belajar mungkin belajar sambil bermain. Ya, sangat bagus sekali. Dari Pak Andi juga dari Pak Bedang. Yang menurut agar mencapai kebahagiaan, keselamatan, suatu potensi yang berkali. Nah, ini juga sangat bagus sekali. Pak Bedang ini menjadi seorang guru yang dapat membimbing murid mencapai kebahagiaan. Jadi untuk bahagia itulah yang ya bahagia itu yang dibangun seorang guru. Ya, bagaimana dia menggunakan ilmu pengetahuannya. Jadi kita bangun anak untuk bahagia terlebih dahulu. Dari Pak Jomari, ya, ini bisa membawa nama baik sekolah dan mencerdaskan anak. Ya, ini juga jawaban yang sangat bagus. Karena dengan menjadi seorang yang inovatif mungkin akan berfokus banyak pada prestasi akademik suatu lembaga pendidikan. Pertanyaan saya sekarang, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mana kira-kira Bapak itu pada akan apa itu? Jadi pertanyaan yang terakhir adalah poin terbesar dari pertanyaan 1 sampai 4 tadi itu. Seperti guru nanti bagaimana, kemudian berkali bagaimana gitu. Jadi Pak Andi ini setiap anak memiliki karakter masing-masing yang perlu diasah oleh perkembangan badannya. Ya, ini juga bagus sekali. Berarti di sini Pak Andi di sekolah itu
memang beliau itu paham bahwa anak seorang peserta ini pasti memiliki bakat kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ini dari Pak Andi tersendiri. Dari Pak Andi itu pasti ingin selalu menuntun, artinya di sini dia itu ingin selalu mengembangkan bakat dan potensi anak yang dimilikinya. Yang bagus sekali, saya menikmati. Dia dari Pak Edi sebagai terus dia fokus pada anak ingin mengembangkan bakat karena anak memiliki bakat yang berbeda-beda. Ya, dan dia sebagai seorang pendidik itu berusaha untuk menggunakan hati sama yang sudah ingin membimbing dan anak untuk mengembangkan bakat kepada yang dimilikinya. Satu lagi, Pak San. Iya, dari Pak Jepang sudah bersama. Jadi bisa kami simpulkan ya, dari Bapak Ibu di SD 2 Ketinggalan itu memang sudah memahami dan secara besar hampir sama ya. Yang pertama tadi Bapak Ibu menyebutkan karakter peserta didik itu berbeda-beda, potensinya pun berbeda-beda. Ya, yang kedua kondisi tenaga pendidikan di SD juga ingin menjadi pendidik yang menuntun, mengajari, membimbing sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, mengoptimalkan kemampuannya sebaik mungkin. Ini artinya Bapak Ibu bersedia siap untuk mengajari bagaimana sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kita dulu dia untuk belajar di mana saja, baik itu di alam, di halaman, bisa ditutup di lapangan online. Kalau di kerjasama, pasti anak-anak tidak akan bisa menghindari perkembangan zaman saat ini. Apalagi ini adalah era 2021, di mana semuanya serba era digital. Jangan cegah anak tersebut, tapi bimbing anak itu menggunakan fasilitas dalam bentuk era globalisasi tersebut. Manfaatkan potensi-potensi tersebut dari bimbing anak tersebut. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan masukan-masukan yang sangat memotivasi kami sebagai guru berat. Mudah-mudahan dengan pertanyaan lain dapat menggugah semangat itu untuk menjadi pendidik, bisa tergerak ingin mencerdaskan siswa-siswi SD di Singolelo. Setelah tergerak nanti mudah-mudahan bisa bergerak yang menjadi lebih baik dan menggerakkan itu yang baik utama. Maka itulah salah satu slogan dari bergerak, tergerak berasal dari hati nurani kita tanpa ada rasa, bergerak dan menggerakkan. Dan sekarang akan saya katakan visi SD kita. Nah, selama ini Bapak Ibu pasti bertanya-tanya apa sih visi SD kita selama ini ada di KWSP yang sudah ada. Tapi saya membaca sekilas bahwa visi SD Indonesia ini visinya ini tercipta siswa-siswi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan berpikir santun dalam bertingkah laku, terampil dalam berusaha. Jadi kemungkinan apa yang tadi Bapak Ibu jawab dalam pertanyaan tadi sudah menggambarkan ada visi-visi tadi dari sesuai dengan alam kebersamaan dan bimbing menuntut mengembangkan manusia anak. Kemungkinan sudah sesuai dengan itu. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, sekarang, apakah visi sekolah kita selama ini sudah salah dengan cita-cita kita untuk menjadi mangga? Sudah ada belum? Ini, nah visinya, nah ini visinya terciptanya siswa-siswi yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah ini sudah sesuai atau belum? Sudah. Terciptanya siswa-siswi yang beriman dan bertakwa pada
cerdas dalam berpikir, santun dalam berbicara, terampil dalam bekerja. Ini saya ambil dari KMSP yang kemarin dibuat oleh Bapak Ibu Pak Sekolah. Yang itu visinya kami, setelah saya baca saat ini menurut visi ini. Kira-kira sesuai? Sudah, ya sudah. Berarti tidak ada masalah kalau sudah. Sekarang pertanyaan yang kedua, sudah sesuai? Apakah itu pertanyaan itu? Apakah? Nah yang kedua, apakah ada yang ditambah atau disesuaikan dari visual tadi? Ada yang ditambah atau disesuaikan? Apakah ada yang ditambah atau disesuaikan? Ada? Apakah ada yang ingin ditambah atau disesuaikan? Sudah baik. Apa? Oh berarti perlu disesuaikan dulu ya. Masih ada. Berarti masih perlu penyesuaian. Ya, masih perlu penyesuaian. Nah sekarang prakarsa tujuan yang tadi untuk membuat visi menurut di sekolah tadi. Nah apa sih prakarsa? Tadi Bapak Ibu bilang visi S2 di Kementerian Sosial sudah sesuai. Alhamdulillah sudah sesuai. Sekarang apakah ada yang harus disesuaikan atau diubah? Ternyata Bapak Ibu memilih, ya mari kita sesuaikan. Nah bagaimana cara kita menyesuaikannya? Nah, di sini adalah langkah-langkahnya. Kita menggunakan strategi yang namanya adalah inquiry apresiasi atau IA. Nah, apa itu? Ya. Nah, pendekatan IA adalah dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada di sekolah. Kita identifikasi lagi. Tadi isinya kan ada kemampuan kita. Apa identifikasi lagi? Apa selama ini sudah benar dengan baik atau bagaimana? Ya. Kemudian kita mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Kita selama ini sudah membuat kebiasaan yang baik. Apa sudah berjalan dengan baik? Mari kita gali bersama. Kemudian setelah itu memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jika memang sudah baik, ayo kita lanjutkan. Kalau perlu kita perbaiki lagi agar muncul lagi strategi baru agar pendidikan menjadi lebih baik. Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus berpijak pada hal-hal yang positif. Ya, hal-hal yang positif itu yang paling penting. Ya. Setahu saya, akreditasi itu saya dari visi-visi sampai 3 kali. Iya. Jadi kalau ini dengan ada profil Pancasila atau apa itu juga nggak bisa kita rambil berkarya atau berkarakter Pancasila. Iya, maksudnya. Ya baik itu nanti bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah karena memang benar visi itu memang sangat penting. Biasanya visi saya dulu memang visi itu tidak tahu dari mana asal-muasalnya apa isi itu sebenarnya belum asal. Tapi setelah saya mengikuti itu akhirnya saya tahu visi itu benar dari tadi pertanyaan-pertanyaan tadi kemudian dikumpulkan menjadi satu. Kita bersama-sama karena tiap guru tadi memang memiliki banyak sekali berbeda, tapi ini garis-garis besarnya dari visi itu sama. Kemudian kita susun menjadi sebuah kalimat. Jadi kalimat-kalimat yang positif dan kalimat-kalimat yang bersifat membantu itu. Jadi kemudian sekolah tinggal menyelaraskan saja, mengikuti kekuatan-kekuatan yang ada, potensi-potensi yang ada pada Bapak Ibu guru semua. Dengan begitu visi ini kan pasti akan berubah. Saya yakin hal tersebut pasti akan berubah. Ingat, semua peran ada pada diri kita sendiri. Karena saya yakin guru sebenarnya itu adalah ada pada guru sendiri. Walaupun guru KTSP, guru 13. Namun saya yakin dan meyakini bahwa guru sebenarnya itu adalah guru yang
kita sendiri. Kemudian ini, nah pendekatan inquiry apresiatif. Nah ini dapat diterapkan melalui metode yang namanya metode Bagja. Bagja itu adalah akronim dari, nah ini. Yang pertama Bagja, dua pertanyaan. Dua adalah dua pertanyaan. Nah, pertanyaan apa sih? Nah, kita dari membuat pertanyaan utama itu dengan menentukan arah pendidikan, kekuatan dan potensi kita, potensi yang ada pada sekolah kita. Kita buat pertanyaan. Misal contoh, di sini saya mencontohkan adalah visi yang ada pada diri saya. Nah, ini yang visi yang sudah saya buat itu bukan menjadi contoh ataupun acuan bagi guru dalam mengelola ataupun membuat visi yang ada pada diri kita itu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, di sini, nah di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh visi saya yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif tersesuai dengan metode Bagja. Saya memiliki sebuah visi mewujudkan murid yang memiliki kemampuan belajar Pancasila dengan merdeka belajar serta selamat dan bahagia. Karena saya ingin menerapkan pola pembelajaran yang menyenangkan berpihak pada murid. Ya, student center. Ya, selamat anak itu pasti selamat. Ya, senang. Itu nilai utama yang saya berikan kepada saya. Kemudian, nah di sini saya ingin menjabarkan metode Bagja tadi. B. Nah, saya juga dengan prakasa perubahan ini. Nah, prakasa perubahan yang saya buat tentang visi tadi itu adalah saya menginginkan ataupun berusaha meningkatkan rasa percaya diri, terutama di siswa-siswi SD di Singoiro, ya, berfokus pada dimensi mandiri. Itu karena saya merasa selama ini siswa-siswi SD di Singoiro itu masih kurang tertarik. Kita baca itu. Kita baca. Misal para contoh anak disuruh menjadi petugas upacara. Kira-kira masih ada banyak yang menolak atau bagaimana? Nah, maka dari itu saya mengutamakan di sini adalah tentang karakter percaya diri. Itu sangat penting sekali. Apa sih Pak hubungannya Pak tadi dalam belajar? Banyak sekali. Dalam belajar anak-anak yang percaya diri, dia akan berani tampil di depan. Baik itu ketika disungguhnya ataupun tidak, nanti dia akan dalam hatinya akan terberat berani di depan atau berani Pak menghadap Pancasila di depan kelas. Nah itulah yang saya mau. Kemudian metode Bagja tadi, yang pertama adalah buat pertanyaan. Bagaimana tadi saya karena fokus pada percaya diri. Di sini saya membuat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan agar dapat menghilangkan rasa percaya diri? Nah, ini salah satu contoh yang saya buat. Oh, jawabannya itu saya berkomunikasi dengan murid tak lakoni, murid saya tanya, ya. Kemudian berarti juga saya bertanya dengan teman, Pak Janu, Pak Mita, Pak Diana, itu saya tanya, Pak, kira-kira punya referensi nggak? Contoh-contoh video, contoh-contoh perlombaan, itu saya tanya. Kemarin waktu motor Pak, saya juga berkolaborasi dengan Pak Dodan. Saya minta contoh, biar Pak matanya bagaimana, videonya bagaimana. Saya pelajari itu. Jadi salah satu contoh buat pertanyaan dalam prakasa Bagja itu juga sangat penting. Ini ada beberapa pertanyaan, aku tidak perlu saya bacakan semua. Itu nanti tiap guru pasti berbeda-beda. Jadi kalau ya. Bagja
akronim singkatan. BD itu buat pertanyaan. Berarti kan konsep kerangka berpikir gitu. Kayak ada pertanyaan. Iya. Misalnya rumah sama konsep buang Ya, bisa masuk di sini. Iya, di sini ada. Jadi, nah makanya nanti kalian mohon Pak Dadan tahu bukan bisa itu berbulan nanti akan lebih banyak sekali konten-konten yang bahas. Ini hanya segaris besarnya saja. Sebenarnya tidak hanya ini Pak. Contoh pertanyaan banyak sekali. Tergantung nanti dengan prakasa perbedaannya apa gitu. B pertama baca bulan pertanyaan tadi contoh seperti ini. Nanti yang pertama baca semua. Yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. A dari bahasa tadi ambil pelajaran. Apa sih yang diambil pelajarannya? Di sini dijelaskan kita mengambil pelajaran dengan menyusun pertanyaan lanjutan. ambil dari kata perintah. Iya, ini adalah namanya ini adalah petunjuk teknisnya ini. Ini bukan teknisnya. Ini petunjuk teknis berarti adalah petunjuk wajib yang harus panjenengan lakukan. Kalau ini nanti yang membuat adalah panjenengan. Ya, ambil pelajaran. Ini langkah-langkah yang bisa Bapak gunakan menyusun pertanyaan kita untuk menemukan kekuatan potensi peluang bahkan peluang. Ya, mengidentifikasi, mengapresiasi. Ya, menemukan isi positif dengan hati-hati dan sifatnya positif. Ingat, kembali lagi saya tekankan harus menggunakan pikiran-pikiran yang positif. Itu yang sangat penting. Berdasarkan fakta, kenyataan. Jangan mengada-ngada. Kalau memang ya katakan butuh perbaikan itu. Apa sih yang bisa dibuat pertanyaannya? Siapa guru di sekolah ini contohnya? Siapa guru di sekolah yang ini pengalaman kita seperti ini? Nah, kira-kira siapa? Oh, jawabannya nanti jawabannya dari mana? Nanti guru yang memiliki prakasa tersebut dia bertanya, mencari contohnya apa dengan guru kalian. Misalnya, contoh kemarin Pak Dadan berhasil menganggarkan anak lomba seseorang antar sinau dia. Terus strateginya bagaimana? Kita pelajari. Jadi kita mencari preferensi. Kalau ini mungkin boleh tidak apa-apa. Ingat ATM, amati, tiru, lalu dimodifikasi. Itu bisa. Nanti kamu Bapak Ibu bisa menerapkan. Ambil contoh melalui media sosial, Facebook, YouTube. Monggo kalau itu memang Bapak Ibu merasa dibuka. Itu adalah preferensi yang sangat mendukung sekali untuk perkembangan itu dari ambil pelajaran. Dan ini yang ini berjalannya murid bertukar pikiran itu juga sangat penting. Ingat, selalu libatkan murid. Ya, kolaborasi dengan siapa saja juga jangan lupa libatkan murid juga. Jangan hanya pada Bapak Ibu saja. Murid libatkan itu adalah sangat. Sering komunikasi dengan murid. Nah itu ambil pelajaran. Yang ketiga, G-nya adalah dari mimpi. Nah, ya, setiap peserta didik pasti memiliki impian. Tidak hanya peserta didik saja, tidak hanya murid saja, bahkan guru pasti ingin memiliki impian ke depan. Yang impian ke depan itu yang bagaimana kita meraihnya. Kita usaha bagaimana kita meraihnya pasti membutuhkan kerja keras. Nah, di sini dalam dari mimpi atau dream itu kita menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Kalau sudah terwujud bagaimana? Nah, langkah kita bagaimana? Menggambarkan masukan itu bagaimana? Itu. Memulai dari contoh pemburu yang masa positif lagi. Ingat, membayangkan hal-hal di masa depan adalah membayangkan hal-hal yang positif. Ingat, jangan membayangkan hal yang negatif. Misalkan kalau anak lomba, jangan berpikir soal kalah dulu. Bangun motivasi anak dulu. Beri semangat, beri dorongan. Itu adalah masuk dalam mimpi untuk mewujudkan mimpi anak didik kita. Pertanyaan yang bisa dibuat di antaranya apa saja sih
betul, kita ajari dengan sungguh-sungguh. Insya Allah nanti lama-lama anak akan memiliki sikap yang terjadi dengan penebalan yang kita lakukan tiap hari. Nah, itu contohnya seperti apa sih Pak? Contohnya seperti yang kebiasaan dari kita lakukan dari pembacaan Al-Husna. Itu mari kita lakukan bersama. Mari kita berkolaborasi. Itu sudah membangun karakter anak. Dengan dilakukan setiap hari pasti penebalan itu nanti akan menebalkan dari karakter anak. Itu, ya. Kemudian menerapkan kebiasaan dan pembelajaran yang berbeda pada murid. Itu juga yang sangat penting. Selama ini banyak pembelajaran yang itu kurang pas. Biasanya seperti teacher center. Pembelajaran itu hanya berfokus pada guru ngomong terus, guru interaktif terus. Murid hanya siap mulai nyatet ngomong dalam tugas. Itu kurang pas. Pembelajaran yang sesuai menurut saya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tanya dulu ke anak, hari ini belajar apa anak? Bagaimana perasaanmu? Tanya dulu kabarnya. Bagaimana tadi harinya anak? Sehat? Sehat kan? Sehat. Pasti anak senang. Dia sudah termotivasi dulu. Bahagia. Aku kok anu tadi mau aku mau sekolah apa? Orang seni buku keren. Pasti nanti ada dari proses itu. Jika memang cara seperti itu modelnya, tanya nanti anak tutup dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nanti yang terjadi kelas ya, rame anak akan senang, muncullah perasaan senang gembira lagi. Dengan perasaan senang gembira lagi, akhirnya nanti anak menjadi termotivasi untuk belajar tanpa ada paksaan. Orang di pesawat sebelum sinau-sinau diri. Di kota maju sebelum maju diri. Panjangnya tawarkan. Ayo siapa yang berarti maju mempresentasikan hasil kelompoknya misalnya. Oh saya bisa nanti bisa seperti itu. Itulah dalam dunia dari itu. Yang keempat, jajan. J-nya adalah jabarkan rencana. Tentunya kita sendiri harus memiliki rencana dalam rangka untuk mengaji anak di area ini dengan cara mengidentifikasi tindakan yang konkret. Nah, yang diperlukan langkah-langkahnya dengan terobosan apa? Inovasi apa? Silakan Bapak Ibu lakukan. Ya, ingat perubahan yang positif lagi. Intinya semua yang dikemas adalah perubahan yang positif. Itu. Nah, pertanyaan yang bisa dibawa biasanya apa langkah sederhana yang bisa saya lakukan? Nah, itu di sini kami jawab. Saya biasa membuat satu rencana biasanya itu melibatkan semua tenaga pendidikan di SD, terutama dengan kepala sekolah. Itu karena selaku penentu kebijakan adalah kepala sekolah. Kita hanya mengusulkan saja, memotivasi, berkolaborasi. Itu yang perlu kita lakukan. Kemudian bagaimana cara melalui hasil program itu? Program Asmaul Husna tidak bersama ayat-ayatnya. Apa sih indikasinya misalnya? Itu caranya menggunakan program kebiasaan dan memberi siswa untuk tampil membuat pembelajaran yang menyenangkan kalau dalam kelas. Misalnya anak bahas Husna, yuk kita judul tiket kan? Nah, hari ini saya belajar yang membaca. Nanti anak otomatis akan maju. Tidak usah bertanya, hari ini tiketnya siapa? Tidak usah, nanti anak sudah apakah tergerak karena memang sudah memiliki rasa tanggung jawab tadi. Pak, ini tiket saya sudah ada Husna. Setelah ditunjuk, jatuh tiket langsung itu. Itulah yang harus kita lakukan. Kemudian kapan dan dimana? Nah, kalau ini itu adalah memang program dari saya. Kebiasaan itu kan kami lakukan dengan cara berkolaborasi, berkoordinasi, berdiskusi dengan para guru. Tentunya dilaksanakan di individual dan di singular. Dengan
Insya Allah nanti setelah tersebut saya harapkan pembiasaan yang sudah ada, yuk mari kita syukuri, dan kalau tidak mari kita tingkatkan bersama, selalu berkolaborasi, kompak selalu. Dan saya yakin SDM bukan pasti bisa. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Setelah kita berencana kemudian menyusun langkah-langkah, sekarang yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, di sini tentunya menentukan siapa yang berperan siapa dalam pengambilan keputusan. Ya, di sini misalnya siapa yang bertanggung jawab dan program-program prakarsa kemudian tadi. Nah, di sini saya menjawab kalau yang bertanggung jawab itu artinya adalah semua berupa terutama guru yang memiliki prakarsa perubahan. Dan di sini artinya yang memiliki inisiatif selalu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan semua rekan guru, mewujudkan dan melaksanakan apa yang sudah kita bentuk bersama-sama agar visi ke depan menjadi bisa tercapai menuju pendidikan SDM konvensional menjadi lebih baik. Kalau sudah baik bagaimana? Yuk mari kita evaluasi sendiri. Walaupun sudah baik, jangan sampai terlena. Selalu kita evaluasi. Entah 1 bulan, 2 bulan sekali itu bukan. Selalu dievaluasi, selalu direfleksi. Tanya semua guru. Bagaimana sih guru pendapatnya tentang pembiasaan yang berlaku SDM konvensional? Nah itu nanti berikan masukan, ya kalau bisa beri masukan. Kalau lebih baik lagi, libatkanlah anggota masyarakat dan wali murid. Itu harapan saya bukan. Saya ingin melibatkan tentang visi ini itu dengan semua wali murid, ya tanpa membeda-bedakan. Saya akan sangat senang sekali. Tetap menggunakan metode kerja. Itulah hal-hal yang memang sangat penting dan memang perlu Bapak Ibu mungkin kita akan bersama dan berkolaborasi bersama. Nah ini adalah sebagai penutup. Namun sebelum penutup, saya ingin ke Bapak Ibu, apa sih pesan-pesan dari ini kira-kira untuk Bapak Ibu, Pak Jalu? Pesan-pesan dari pertemuan hari ini dan sebelum closing penutup. Coba. Pak Haji, apa aja Pak Jalu? Menanggapi Isma, saya juga baru kali ini alhamdulillah kita sama-sama belajar di sini berdoa dalam arti ternyata selama ini aku ngajar itu keliru aku kekurangannya ya. Jadi intinya kita saling kolaborasi. Jadi intinya dari visi-visi saja sendiri. Kita ada yang kurang, akan melakukan perubahan untuk baik itu perubahan karakter anak maupun dari perubahan introspeksi diri dari pendidik dari saya sendiri. Langkah pertama saya yaitu saya introspeksi diri untuk untuk kesepakatan bersama nanti dari sini silaturahmi. Mari kita kerjakan sama-sama. Diharapkan kita jangan saling kalau kita ya memang keluarga ya kolaborasi satu sama lain untuk demi kemajuan SDM Indonesia. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, tentunya itulah harapan kita semua. Dan ini adalah sebagai closing statement dari saya. Ya, ini bukan pembahasan dari Ibu memang dari saya. Visi itu adalah memang peta jalan ke arah yang kita tuju. Masalah ini itulah yang saya rasakan. Selama saya mengikuti beberapa, saya baru tahu selama ini visi itu apa. Saya baru tahu. Dengan visi yang jelas kita dapat menginspirasi tindakan, menciptakan perubahan yang kita inginkan. Tentunya kembali lagi adalah perubahan-perubahan yang positif. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami, Ibu Desi. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu penasihat partai. Semoga saya ini Pak Gubernur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu buat Pak Sony ya.
baru tentang visi. Oke, apakah Bapak Ibu sudah setuju tentang visi dari sekolah Bapak Ibu? Ataukah masih perlu ada perubahan? Perlu adanya perubahan. Jadi dari visi tadi, kesimpulannya berarti visi yang sudah ada di SD Negeri 2 Ketilang Singolelo yang sudah entah kapan kita tidak tahu. Padahal visi itu adalah cita-cita kita, gambaran masa depan kita. Kita mau memimpikan murid kita yang bagaimana? Bagaimana kita bisa istilahnya klik dengan visi ini kalau visi ini bukan dari kita sendiri? Padahal visi itu tujuan utama kita. Tujuan sekolah ini nanti itu apa? Makanya tadi diawali dengan mengisi kalimat tentang cita-cita kita untuk murid kita. Kita itu memimpikan murid yang bagaimana toh? Dari perenungan mengisi kalimat ruang itu terus kita buat satu kesepakatan. Jadi setiap orang individu pasti memiliki cita-cita sendiri. Saya memimpikan murid yang seperti ini, saya seperti ini. Tetapi dapat kita ambil satu kesimpulan. Pastinya kita memimpikan murid yang baik, yang berakhlak baik, yang sopan, yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Tadi Pak Gaden sudah memberikan usul. Sekarang kurikulum Merdeka itu difokuskan pada profil pelajar Pancasila. Kita masukkan nanti dalam visinya, boleh. Dan nanti dikomunikasikan karena hari ini Ibu Kepala Sekolah berhalangan untuk hadir, nanti bisa dikomunikasikan kembali. Jadi ini loh Bu, apa itu impian saya terhadap murid-murid itu seperti ini. Kalau itu dari impian kita, pasti kita akan berusaha untuk mewujudkannya. Jadi visi yang telah kita buat, pasti nanti kita akan sebisa mungkin untuk mewujudkannya, berkolaborasi bersama untuk kemajuan dari SD Ketilang 2 ini. Ya. Yang selanjutnya setelah itu nanti dari kalimat ruang tadi sudah disimpulkan bersama, terus dibuat kalimat visi yang tepat. Tidak mungkin kalau kita memang punya visi sendiri-sendiri pribadi, tetapi organisasi sekolah kita juga harus punya satu visi yang sama. Kita samakan, dibuat kalimat visi namanya. Setelah dari terbentuk satu visi yang sama, maka langkah selanjutnya adalah nanti yaitu mewujudkan dalam sikap dan perilaku untuk meraih visi itu, untuk mewujudkan visi itu nanti dimasukkan dalam yang namanya prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan itu ibaratnya langkah-langkah kita, bagaimana kita itu untuk mewujudkan sesuatu. Misalkan saya pengen mewujudkan anak yang misalkan disiplin atau anak yang mandiri tadi ya Pak ya. Itu nanti salah satunya bisa diwujudkan, dibuat dalam rincian namanya kanvas bagja. Kanvas bagja itu tadi bagus ada yang tanya Pak, bagja itu apa? Karena yang bukan dari guru penggerak, pasti bagja itu adalah sesuatu yang awam, bahkan baru pertama kali dengar ya Pak ya. Iya, bagja. Nah, dikira bagja. Jadi bagja itu dari B A G J A, buat kali pertanyaan utama. Terus A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, baru yang E, A yang A terakhir atur eksekusi. Misalkan yang contoh mudahnya lah, kepengen mendapatkan berat badan ideal, nanti akan buat pertanyaan utamanya, bagaimana caranya mendapatkan berat badan ideal.
kita referensi-referensi yang bisa kita peroleh untuk mendapatkan berat badan ideal ini. Siapa yang bisa kita tanyakan? Bisa kita tanyai, tentunya orang yang sudah punya berat badan ideal. Terus mungkin mencari informasi dari internet atau apa. Nah, terus dia dari mimpi. Kita mimpikan, oh apa ya yang nanti akan terjadi kalau saya itu sudah memiliki berat badan ideal. Nah, begitu juga kalau kita keluarnya, apa ya? Jadi kita bermimpi, menggali mimpi kita. Selanjutnya, ya jabarkan rencana. Terus bagaimana langkah apa saja? Langkah pertama apa ya yang harus saya lakukan untuk mendapatkan berat badan ideal? Ini juga prakarsa saya, Bapak Ibu. Soalnya saya belum pernah mendapatkan berat badan ideal. Ya, Maya. Misalkan bisa ditukar ya, Maya. Kita kolaborasi nanti. Ya, seandainya. Nah, iya, saya minta dari dunia nanti. Ya, lanjut ya. Setelah itu atur eksekusi. Nah, untuk atur eksekusi ini kita bisa mungkin kalau di sekolah kita bisa membentuk sebuah kepanitiaan. Nanti kan ada yang bertanggung jawab. Jadi terus nanti semuanya dilibatkan. Ada nanti yang sebagai pemantaunya, ada yang jadi tidak harus yang membuat prakarsa misalkan Pak Sony, harus Pak Sony sendiri tidak. Tapi semuanya dilibatkan. Dan dalam membuat prakarsa ini janganlah yang terlalu tinggi dulu. Yang hal-hal yang sudah ada di sekolah kita lebih kuatkan lagi. Misalkan sederhana saja, mewujudkan siswa yang misalkan peduli sampah. Itu kan hanya sederhana ya, tapi itu juga bisa kita wujudkan. Bagaimana agar anak itu nanti setiap melihat sampah itu ya supaya terkesima ini mau dan dijikok terus dimasukkan. Dan tidak hanya sampai di situ, mungkin bisa sampai pengolahan sampahnya. Maka ya. Jadi dari kesimpulan ini tadi, diskusinya yang luar biasa ini bisa saya simpulkan visinya masih ada perlu perubahan ya. Nah mungkin nanti kedepannya akan dilakukan diskusi kembali dengan Ibu Kepala Sekolah untuk memantapkan visi sehingga di tahun ajaran berikutnya sudah siap. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq